Surga itu di dalam hatimu sendiri. Surga, bahagia itu letaknya bukan di Bali, bukan di Ubud, bukan di Jogja, bukan di Lombok misalnya gitu, bukan. Ibu-ibu sekalian, surga itu ada di sini, di dalam hatimu sendiri, Bu. Jangan cari surgamu tuh kayak di mana-mana gitu. Enggak, surga tuh di sini. Orang yang dapat berbahagia bersama dengan Allah, dia akan berbahagia dimanapun saja dia berada. Orang yang dapat berbahagia dengan Rasulullah, dengan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, di dalam hatinya dia akan berbahagia dimanapun saja dia berada dan dalam keadaan seperti apapun dia berada. Karenanya nih, sering saya sampaikan, ketika kamu merasa, waduh sumpek, susah, menderita, kenapa? Uang di dompet saya menipis. Artinya ada yang lebih tipis daripada uang di dompetmu. Apa? Rasa syukurmu yang ada di dalam hati. Sifat qanaahmu yang ada di dalam hati. Masalahnya semuanya ada di hati. Maka ibu-ibu sekalian, siapapun di antaramu yang ingin menghadirkan surga dalam rumah tangga, pastikan bahwa yang dihadirkan itu bukan kemegahan, bukan dinding yang dibenerin, bukan rumah yang dinaikin, bukan rumah yang dihias-hiasi, bukan dengan ganti wallpaper, bukan. Bukan. Renovasilah rumah di dalam dadamu. Perbaikilah bangunan yang ada di dalam hatimu. Baguskan rumah tangga yang ada di dalam hatimu. Itu yang harus kamu lakukan. Makanya silahkan tanya masing-masing. Selama ini nih, rasa rumah tanggamu mirip surga atau mirip neraka? Jangan mau kebahagiaan rumah tanggamu bergantung sama saldo di rekeningmu. Jangan mau senyummu bergantung dari seberapa besar transferan suamimu. Jangan mau rasa hatimu bergantung sama nilai rapot anak-anakmu. Jangan mau. Ibu-ibu sekalian, biarkanlah hatimu berbahagia dengan yang semestinya dapat memberi kebahagiaan. Biarkanlah hatimu berbahagia dengan ibadahmu, dengan cintamu pada Allah dan Rasulnya, dengan kasih sayangmu terhadap segenap keluarga. Itu yang seharusnya menjadikan sebab kamu merasa bahagia waktu hidup di dunia ini. Maka mau memastikan nih, membangun surga dalam rumah tangga. Sekali lagi, jangan pernah kamu berpikir gak apa-apa deh, saya sih marah-marah terus nih di dunia nih. Gak apa-apa deh, saya sih ngomel-ngomel terus nih, saya sengsara hidup saya nih, gak pernah bisa jalan-jalan kayak orang, gak pernah ini, yang penting tar akhirat masuk surga. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Gak gitu cara.
Baginda kita Nabi besar Muhammad, Bu, rumahnya kecil, kamarnya kecil, barang-barangnya sangat terbatas. Dan ibu, jangan kamu berpikir bahwa iya kali ya di sana mah nggak kegerahan lah. Di sana itu, Bu, kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius. Kalau lagi musim dingin belasan derajat Celcius. Saya tahu karena saya lama tinggal di Arab. Jadi TKW. Enggak ya. Teman-teman sih sekalian, saya tahu persis cuaca di sana tuh emang bener-bener. Makanya orang Arab kalau datang ke puncak berasa di surga. Adem. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Nah itu dalam keadaan semacam itu, rumah Nabi itu kecil, nggak punya kasur. Segitunya Nabi Muhammad bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sayyidah Fatimah juga gitu. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu ngerasa ya kali ya rumah tangga tuh jadi surga kalau ada pembantu, ada yang ngurusin semuanya. Kalau kayak gini nih modelnya nih, jadi ibu kayak jadi jalan pekerjaan nggak ada habis-habisnya, nggak ada ujungnya gitu kan? Kasih ibu sepanjang jalan nggak ada ujungnya gitu. Kayak nggak selesai pekerjaan ini. Ustazah katanya rumahku surgaku. Di mana di ceritanya surga kita nyuci mulu? Belum kelar nyuci, ngepel, nyapu, masak. Masya Allah Ustazah, luar biasa. Mana ada surga yang kayak begitu? Bu. Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad. Manusia, wanita yang katanya Nabi Muhammad, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Itu, Bu, tangannya keras. Telapak tangannya ini ibu-ibu saudariku sekalian, itu kayak telapak tangannya buruh, asal ibu tahu. Kapalan, Bu, keras, Bu. Itu ya, Bu ya. Keras banget gitu. Kenapa gitu? Beliau numbuk gandum sendiri. Beliau menguleni, mengadoni tepung sendiri. Beliau ibu-ibu saudariku sekalian kemudian memasak sendiri. Dan masaknya tuh gak gampang kayak kita pakai kompor gas. Pakai kayu, susah setengah mati, panas setengah mati zaman itu. Beliau mengerjakan semuanya sendiri. Akan tetapi katanya Nabi Muhammad, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Waktu Sayyidah Fatimah minta pembantu, budak, yang waktu itu Nabi Muhammad punya banyak karena hasil perang. Hasil rampasan perang tuh kadang-kadang ada juga berupa budak-budak perempuan. Itu boleh dipekerjakan, milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya puluhan. Sayyidah Fatimah minta. Karena dikasih tahu sama suaminya, ayah kamu tuh Fatimah punya banyak budak perempuan sekarang pulang dari perang. Saya nggak tega ngelihat kamu numbuk gandum, giling gandum, sampai tangan kamu kasar begitu. Minta sama ayah kamu yang sangat sayang sama kamu itu, minta. Sayyidah Fatimah datang ke sana minta. Kata Nabi Muhammad, Fatimah, aku bisa ngasih kepadamu 1 atau 2 budak. Akan tetapi saya bisa mengajarkanmu bacaan kamu baca sebelum tidur. Begitu bangun tidur capek kamu hilang semua. Mana yang kamu pilih wahai